kembali lagi di Tony Channel. Kali ini Tony akan menjelaskan proses keperawatan kritis dan pengkajian keperawatan kritis. Proses keperawatan adalah susunan pemecahan masalah yang meliputi pengkajian, analisa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Diagnosis keperawatan adalah penilaian terhadap atau respon individu, keluarga, serta komunitas pada masalah kesehatan, pada risiko kesehatan dan proses kehidupan. Data akan dikumpulkan secara terus-menerus pada semua klien yang sakit kritis di mana tempatnya. Yang kedua, identifikasi masalah atau kebutuhan dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Yang ketiga, rencana ASKEP yang tepat harus diformulasikan. Yang keempat, rencana ASKEP harus diimplementasikan menurut prioritas dan dari identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kelima, hasil dari ASKEP harus dievaluasi secara terus-menerus. Menurut Talbot dan Marquardt 1997, pengkajian keperawatan kritis yaitu pengkajian yang vital pada pasien adalah riwayat pasien lengkap. Informasi ini memberikan dasar untuk pengkajian fisik dari keduanya. Baik riwayat dan pengkajian fisik memberikan dasar bagi proses keperawatan. Ini merupakan langkah awal untuk memuaskan atau merumuskan dan mengembangkan suatu diagnosa keperawatan dan rencana keperawatan. Komponen kunci dan pondasi proses keperawatan adalah pengkajian. Pengkajian membuat data dasar dan merupakan proses dinamis. Suatu pengkajian yang mendalam memungkinkan perawat kritikal untuk mendeteksi perubahan cepat, melakukan intervensi dini, dan melakukan asuhan. Terdapat 3 fase dasar untuk pengkajian. Yang pertama, pengkajian awal, yaitu pengkajian yang dibuat dengan cara cepat selama pertemuan pertama dengan pasien, yang meliputi ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation. Yang B, pengkajian dasar, yaitu pengkajian lengkap pada pasien di mana semua sistem dikaji. Yang ketiga, pengkajian terus-menerus, yaitu suatu pengkajian ulang secara terus-menerus yang dibutuhkan pada status perubahan pasien yang sakit kritis. Menurut Talbot dan Marquardt 1997, pre-arrival assessment, yaitu sebelum pasien dimasukkan di ICU, dilakukan pengkajian meliputi identitas pasien, diagnosa, tanda vital, alat bantu invasif yang dipakai, modus ventilasi mekanik yang sedang dipakai bila pasien menggunakan ventilator. Yang kedua yaitu komprehensif, yaitu pengkajian riwayat kesehatan lalu, riwayat sosial, riwayat psikososial dan spiritual, serta pengkajian fisik dari setiap sistem imun tubuh, yaitu sistem kardiovaskuler, respirasi, neurologi, renal, gastrointestinal, endokrin, dan imunologi, serta integumen. Yang ketiga, quick assessment, yaitu pengkajian segera setelah pasien tiba di ICU meliputi ABCD, yaitu airway, breathing, circulation, dan drugs, yaitu obat-obatan saat ini digunakan termasuk apakah pasien ada alergi terhadap obat-obat tertentu, dan equipment, yaitu adakah alat yang terpasang pada pasien. Perawat yang menerima di ICU segera menilai dan melakukan kajian kondisi saat itu. Yang D, ongoing assessment, yaitu kontinuitas monitoring kondisi pasien 1-2 jam pada saat kritis. Selanjutnya, sesuai kondisi pasien yang perlu dikaji tanda-tanda vital, hemodinamik, alat-alat yang terpakai oleh pasien saat masuk ICU menurut Hipersi Pusat di tahun 2011. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.